Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa ucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek. Kita percaya di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan hidup kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mengambil sikap saat teduh tempat kita masing-masing. Selayaknya kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita menyadari bahwa kita hidup boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama kehidupan setiap kita. Dia Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Tak pernah kita ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Dia Allah kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujian bersama membangga. Kita akan melewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sendiri
kami lantunkan kepadamu. Anugerah besar melimpah di dalam kehidupan setiap kami, dan itu sungguh nyata yang terus boleh merasakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat 1 tahun yang telah kami lewati, dan kami bersyukur Kau yang telah memimpin kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami ingin berserah penuh kepada Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang kendali kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu melewati semua. Bapa, pada hari ini kami bersyukur boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan sertai setiap kami, baik anak-anak kami yang mengikuti secara online, baik anak-anak kami juga yang boleh hadir bersama-sama dengan kami secara offline. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami. Dari pertama hingga akhirnya nanti, biarlah kuasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bahkan teristimewa Tuhan, firman Tuhan disampaikan, biarlah kami boleh dengar, bahkan kami boleh lakukan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, siswa-siswi, Bapak Ibu Dewan Guru yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita yang boleh menuntun hidup kita di tahun yang lalu, dan Tuhan boleh menuntun kembali di tahun yang baru ini. Biarlah kita semakin hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Maka oleh sebab itu kita bersyukur bersama-sama, kita bersuka cita bersama-sama di momen Imlek ini. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita akan pujian ini di hadapan Tuhan, bersuka cita kita akan pujian Tuhan. Haleluya. Nyala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama
Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi setiap kita. Percaya bahwa setiap kita rindu firman Tuhan yang boleh menjadi rema dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah, sujud menyembah Tuhan, masuk
Shalom para pelajar sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru dan tidak lama lagi tahun baru Imlek juga sudah mendekat. Karena itu maka lewat momen ini saya mau menyampaikan selamat tahun baru Imlek, Xin Nian Meng An, Xin Jia Ju Yi, Xin Nian Kuai Lo. Sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan Sumber Pengharapan, saya akan menyanyikan satu lagu Imlek yang sudah sangat familiar bagi kita, yaitu lagu Kungsi-Kungsi. Bagi pelajar yang bisa menyanyikan, saya juga mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！冬天已到尽头，真是好的消息。温暖的春风就要吹醒大地。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，历经多少磨练，多少心儿盼望，盼望春的消息。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！ Lagu ini menceritakan tentang sukacita ketika tiba musim semi. Pada saat itu, maka orang-orang dari berbagai tempat akan bertemu di jalan, di gang, dan saling bertemu dan menyampaikan kungsi-kungsi. Kita mengetahui bahwa di negara yang mempunyai 4 musim, pada saat musim dingin, bumi ini tertutup oleh salju. Bumi ini seperti sedang tertidur, bahkan seperti sedang mati. Dan musim dingin itu adalah gambaran dari hidup yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Dan ketika musim dingin sudah melewati dan datangnya musim semi, ketika angin musim semi yang hangat kembali membangunkan kembali bumi ini, maka semua orang bersuka cita menyambut datangnya musim semi. Inilah yang menjadi hakikat dari perayaan Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek pada dasarnya adalah perayaan menyambut tibanya musim semi. Karena itu dalam bahasa Mandarin, Tahun Baru Imlek juga dikenal dengan Tahun Baru Musim Semi, yaitu Chunjie. Ketika orang-orang bertemu, mereka memakai pakaian baru, mereka saling bersilaturahmi, mereka juga saling menyampaikan kungsi-kungsi satu dengan lain. Para pelajar yang saya kasihi, dari sini kita bisa melihat bahwa hubungan manusia dengan alam itu begitu erat dan tidak terpisahkan, bukan? Manusia hidup sangat bergantung dengan alam, apalagi bagi mereka yang ada di Tiongkok, mereka yang bercocok tanam, di mana mereka sangat ditentukan oleh kondisi alam yang ada. Apalagi di negara Tiongkok, mereka mempunyai 4 musim. Perubahan musim itu juga akan sangat mempengaruhi aktivitas dan pola kehidupan mereka. Karena itu hidup mereka sangat bergantung dengan kondisi alam yang ada. Sebaliknya juga, alam itu juga diberikan kepada manusia untuk mengelolanya. Sehingga ketika manusia mampu mengelola alam ini dengan baik, maka tentu alam itu bisa memberikan manfaat yang sangat besar kepada manusia. Namun kita juga sangat menyayangkan kadang-kadang manusia justru telah salah mengelola alam, mengeksploitasi alam ini, sehingga alam ini menjadi rusak, dan itulah sebabnya kita melihat di mana-mana ada bencana alam seperti ada banjir, ada tanah longsor, dan sebagainya, itu sebenarnya adalah merupakan ulah manusia yang akhirnya kembali kepada manusia itu sendiri. Namun pada hakikatnya, manusia dan alam itu harus hidup berdampingan. Manusia bergantung pada alam, dan alam juga diberikan kepada manusia untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan, di mana kita melihat bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menentukan siang dan malam. Allah menentukan musim. Allah menentukan tahun bagi manusia.
supaya manusia bisa hidup dan mengelola dan menikmati segala ciptaan Allah yang begitu kaya ini. Dan itu adalah tujuan Allah menciptakan alam semesta ini kepada kita manusia untuk kita hidupi dan kita kelola dengan sebaik-baiknya. Selain dari itu, Allah kita bukan hanya menjadi pencipta alam semesta ini, tetapi Allah juga seringkali memakai alam raya ini untuk menyatakan dirinya, untuk mewahyukan dirinya. Sebagaimana di dalam surat Roma, Paulus mengatakan bahwa kuasa dan keilahian Allah yang tidak kelihatan itu menjadi nyata melalui ciptaan alam semesta ini. Melalui ciptaan alam ini kita bisa mengenal, wah, Allah kita adalah Allah begitu luar biasa. Anda bisa membayangkan begitu besar alam raya dengan galaksi bintang yang begitu banyak ini. Luar biasa, tidak bisa terbayangkan. Dan kita juga tidak bisa membayangkan begitu agung, begitu mulia, begitu besar Allah kita itu melalui alam ciptaan ini. Karena itu harusnya manusia lebih merendahkan diri, lebih menyembah Allah, lebih bersandar pada Sang Pencipta semesta alam yang telah menyatakan diri melalui alam semesta ini. Demikian juga kita seringkali melihat bahwa melalui berbagai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam alam semesta ini juga Allah ingin menyampaikan sesuatu. Allah ingin berbicara kepada manusia. Sebagai contohnya adalah pada saat Nabi Yeremia, ya, dia dipanggil menjadi nabi di kerajaan Yehuda dalam Perjanjian Lama. Dalam panggilannya itu Tuhan di dalam Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai 12 berkata, "Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawab Yeremia, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Para pelajar, kita melihat di sini ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah Tuhan memberikan penglihatan tentang sebatang dahan pohon badam. Kemudian Tuhan berkata, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap melakukan apa yang telah ku firmankan." Pertanyaan kita adalah, apa hubungan antara dahan pohon badam atau apa hubungan pohon badam itu dengan firman Tuhan? Mari kita bersama-sama memahami terlebih dahulu tentang apa sih pohon badam itu. Di daerah Palestina, di daerah Israel, yang ada 4 musim juga kita menyadari bahwa ketika pohon badam itu sudah mulai berbunga, itu menandakan tibanya musim semi. Jadi di daerah Palestina, pohon yang pertama kali berbunga itu adalah pohon badam. Dan bunganya itu adalah putih seperti salju, seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini. Jadi ketika pohon badam itu sudah mulai menghasilkan bunganya yang begitu indah ini, orang tahu, ini adalah datangnya musim semi. Tidak lama kemudian tumbuhan-tumbuhan lain juga akan mulai menghasilkan daunnya, mulai menghiasi bumi ini dengan daun yang hijau, dengan bunga-bunga yang indah berwarna-warni, dan burung-burung juga mulai berkicau. Itu menandakan tibanya musim semi. Jadi kalau di Israel, pohon yang pertama kali berbunga di musim semi itu adalah pohon badam. Kalau di Tiongkok berbeda. Para pelajar tahu pohon apa yang pertama kali berbunga pada musim semi? Ya, saya yakin Anda tahu ya, yaitu meihua, ya, pohon meihua. Jadi pohon meihua itu adalah pohon yang pertama kali berbunga di musim semi di Tiongkok. Dan kita tahu ya, bahwa meihua adalah satu jenis pohon yang hanya ada bunga, tidak ada daunnya. Karena itulah maka kita melihat bahwa orang Tionghoa menjadikan meihua itu sebagai gambar atau lambang dari datangnya musim semi. Demikian juga Tuhan memakai pohon badam untuk menggambarkan tentang datangnya musim semi. Lalu apa maksud Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikan hal ini? Yaitu untuk memberitahukan bahwa pada dasarnya pergantian musim adalah sesuatu proses alamiah yang tidak pernah salah, tidak pernah terlambat. Di dalam sejarah alam semesta ini, tidak ada
masa di mana pergantian musim itu tidak terjadi. Tidak pernah ada dalam sejarah di mana dalam 1 tahun itu tidak ada musim semi, atau tidak ada musim gugur, atau tidak ada musim dingin. Semua itu pasti terjadi, dan bukan hanya terjadi, tetapi teratur, tidak pernah terlambat. Itu adalah hukum alam yang sudah pasti terjadi. Pergantian musim adalah satu gejala alam yang tidak pernah kita ragukan pasti terjadi. Nah, disitulah Tuhan ingin mengajarkan kita satu kebenaran. Bahwa sebagaimana alam ini, yang pergantian musimnya itu adalah pasti dan tepat waktu. Demikian juga Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, firman-Nya juga adalah pasti. Firman-Nya juga adalah tidak berubah. Firman dan segala janji Tuhan juga pasti akan terjadi pada waktunya. Itu artinya apa? Itu artinya kita perlu terus bersandar dan percaya kepada segala janji Tuhan sesuai dengan firman-Nya di dalam hidup kita. Marilah kita benar-benar menaruh keyakinan dan pengharapan kepada Allah di dalam hidup kita, karena kita yakin bahwa segala yang Allah janjikan itu tidak berubah. Saya dan keluarga di dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali belajar tentang bagaimana mengandalkan dan bersandar kepada Allah sesuai dengan janji kesetiaannya, dan sungguh-sungguh mengalami kesetiaan Tuhan. Karena ceritanya sangat rumit, saya tidak bisa jelaskan secara rumit, tapi saya hanya ingin secara sekilas memberitahukan kepada para pelajar sekalian bahwa anak saya yang kuliah di Malaysia itu karena ada masalah dengan kampus lamanya, dia mau pindah ke kampus yang baru. Namun proses perpindahan ini, dia harus mendapatkan surat dari kampus lama supaya dia bisa meng-cancel visanya, kemudian dia baru bisa mengajukan visa baru untuk masuk ke kampus yang baru. Tetapi di dalam proses itu kami sudah menunggu selama 2 tahun. 2 tahun yang telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu, uang, dan pikiran, konsentrasi untuk itu. Tetapi dalam proses yang begitu panjang, kami hanya bisa terus berdoa dan memohon Tuhan yang pimpin dan buka jalan. Dan kami sungguh melihat dan merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan campur tangan Tuhan itu bisa dinyatakan dalam menit atau detik terakhir. Kami melihat Tuhan campur tangan. Dan sampai saat ini walaupun masalahnya belum sepenuhnya tuntas, tapi kami melihat pimpinan dan pertolongan Tuhan selangkah demi selangkah dinyatakan di dalam hal ini. Dan itu membuat kami semakin percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi sandaran kita. Ketika kita sudah merasa tidak berdaya, ketika kita sudah ingin menyerah, ketika kita sudah merasa putus asa, kita tidak boleh kehilangan keyakinan pada Tuhan. Itulah yang kami alami. Dalam masa-masa tertentu kami benar-benar merasa sudah no hope. Kami sudah merasa tidak ada harapan. Kami sudah ingin menyerah. Kami sudah berpikir, sudahlah. Tetapi Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan keyakinan untuk menanti dan bersabar dan melihat pertolongan Tuhan. Saya sendiri juga begitu banyak belajar dan sungguh-sungguh melihat akan kasih setia Tuhan yang begitu nyata. Bagaimana dengan para pelajar yang saya kasihi? Saya yakin setiap kita pasti punya pergumulan hidup kita pasti punya kekhawatiran, kita pasti punya masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin juga termasuk orang tua kita. Karena kita tahu bahwa kondisi saat ini pandemi yang masih belum berlalu. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Mungkin itu menyangkut tentang pekerjaan orang tua. Mungkin itu menyangkut dengan kesehatan mereka. Atau juga mungkin itu menyangkut tentang studi Anda, pergaulan Anda. Bagi siswa-siswa yang sudah berada di kelas 12, Anda juga sedang memikirkan rencana ke depan. Karena ini adalah semester terakhir. Anda mungkin akan merencanakan untuk studi lanjut kuliah, atau ada rencana-rencana lain. Dan Anda juga mungkin sedang memikirkan, bahkan mengkhawatirkan semua itu. Marilah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti akan memimpin tepat pada waktunya. Sebagaimana datangnya musim semi itu tidak pernah terlambat.
sebagaimana kita merayakan tahun baru Imlek yang mengingatkan kita tentang tibanya musim semi itu, yang membawakan harapan, yang membawakan sukacita. Demikian juga kita menaruh pengharapan kepada Allah dengan yakin bahwa waktu dan pimpinannya adalah pasti. Para pelajar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya yakin Anda pasti tidak pernah meragukan bahwa besok matahari pasti akan terbit di ufuk timur, bukan? Itu adalah satu realita yang tidak pernah kita ragukan. Itu adalah gejala alam yang pasti terjadi. Walaupun mungkin tidak kelihatan karena tertutup oleh awan, tetapi matahari pasti terbit di ufuk timur. Sebagaimana kita melihat dan meyakini bahwa setiap pagi matahari pasti terbit di ufuk timur, kita juga yakin dan percaya bahwa janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan juga pasti akan terjadi pada waktunya. Marilah kita bersama-sama menaruh iman kepada Tuhan. Dan saya akan menutup dengan lagu Janjimu Seperti Fajar. Bagi pelajar yang bisa menyanyikan, marilah kita bersama-sama menyanyikan sambil menghayati lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi satu pegangan kita, satu pengharapan, keyakinan, dan penyerahan kita kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan seperti fajar pagi yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta Tuhan seperti sungai mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, bisa kami jalani dan lewati. Dan semua itu adalah karena penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu. Kami sudah memasuki tahun 2022. Dan juga sebentar lagi kami juga akan merayakan tahun baru Imlek. Biarlah melalui momen-momen seperti ini kami semakin diingatkan akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang mengatur alam raya dengan begitu indah dan begitu sempurna. Pergantian musim yang pasti terjadi. Musim semi yang membawakan sukacita pengharapan. Biar itu mengingatkan bahwa Engkau juga adalah Allah yang mengatur hidup kami. Dan Engkau akan menggenapkan segala janji-Mu dalam hidup kami tepat pada waktunya. Karena itu biarlah kami terus berserah dan bersandar pada-Mu. Kau berkati setiap siswa-siswa yang ada, biar mereka benar-benar bisa berserah pada-Mu, baik di dalam menjalani kehidupan mereka, baik di dalam studi mereka, baik orang tua dan keluarga mereka, baik pergaulan mereka, baik masa depan mereka. Kami percaya Tuhan akan menyertai. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sungguh firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan setiap kita. Mari sebagai anak Tuhan yang taat dan setia, ya bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga semakin hari kehidupan kita semakin bertumbuh dan berbuah di hadapan Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita di dalam doa, mari bersama-sama kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kita ambil dari bagian refnya saja.
semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Doa penutup dengan terima kasih Kepala Sekolah Pak Samuel Christian, dipersilakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin menyertai sepanjang ibadah ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dan biarlah firman Tuhan yang juga boleh kami dengarkan, boleh kami resapi dalam hidup kami, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan sepanjang kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan boleh memimpin menyertai setiap kami. Dan biarlah terlepas dari semua itu nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.